Terima kasih pemirsa Jember 1 TV, Anda masih setia tune di channel kami dan tentunya dalam program Ngobrol Bareng Ahmad Anis. Oke, kita lanjutkan obrolan kita, Mas. Namanya kita ngobrol nih, boleh ngalor ngidul. Yang terpenting tema kita ini bertujuan untuk memberikan edukasi, motivasi, inspirasi dan lain sebagainya. Oke, Mas Anis, kita akan ini flashback ke belakang. Marwah, arti yang sebenarnya. Apa sih menurut Mas Anis demokrasi itu? Ya, jadi demokrasi itu adalah sebuah proses ya, di mana kita melahirkan sebuah pemimpin gitu ya, melahirkan sebuah kepemimpinan ya, melalui proses di mana kedaulatan rakyat menjadi kata kuncinya ya. Itu demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah bagaimana rakyat itu menentukan pemimpinnya. Kepada siapa dia akan menitipkan harapannya. Itu sederhananya demokrasi kira-kira seperti itu ya. Mungkin amanat undang-undang bisa Anda jelaskan. Negara kita kan dalam bentuk ini nih, pemilihan seperti ini, kita sudah sebenarnya banyak belajar, Mas Anis ya. Dari flashback ada yang namanya demokrasi terpimpin, ada yang namanya demokrasi Pancasila ya. Saat ini saya tidak tahu nih, menurut amanat undang-undang demokrasi kita ini demokrasi apa nih sekarang? Ya, jadi demokrasi kita hari ini ya, itu pure demokrasi memang ya. Makanya kita hari ini disebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia ya. Karena penghormatan terhadap kedaulatan rakyat ya, itu dijamin oleh undang-undang pada berbagai level kepemimpinan ya. Jadi mulai dari pilkades ya sampai dengan pilpres, mungkin kita itu pelaksanaan RT RW juga pelaksanaannya seperti itu sekarang. Mas Anis lagi ngetren ini pemilihannya. Apalagi BPD sekarang pemilihannya juga melalui proses pemilihan ya, meskipun tidak secara luas ya pemilihannya di tingkat tertentu, tapi itu proses pemilihan juga begitu. Dan itulah demokrasi juga ya. Itu juga demokrasi ya. Jadi memang hari ini Indonesia betul-betul menjadi negara demokrasi terbesar di dunia ya, karena hampir di seluruh level kepemimpinan di negeri ini ya, itu melibatkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ya. Menurut Mas Anis sendiri, Mas Anis, apa saja sih yang mempengaruhi demokrasi itu sehingga tidak berjalan? Kalau saya katakan, ini mengambil tema seperti ini, tentunya juga kita akan memberikan kepada masyarakat bahwa demokrasi ini berjalan, tetapi banyak catatan-catatan. Kalau boleh dengan tanda kutip, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi demokrasi ini sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya? Ya, jadi kita tahu bahwa ya, keran demokrasi di negeri kita ini itu dibuka sejak reformasi ya 1998 ya. Nah, usia demokrasi kita itu masih sangat muda ya. Tapi faktanya ya, hari ini kita bisa melaksanakan event demokrasi itu begitu luas meskipun kita baru saja lahir, anggap saja itu. Artinya ya. Artinya apa ya? Artinya kita bisa melakukan penyesuaian dan percepatan ya terhadap situasi perpolitikan global ya. Itu kita bisa menyesuaikan dengan cepat ya. Ini kan tuntutan zaman ya. Demokratisasi di Indonesia itu tuntutan zaman. Bahwa memang ya, ini boleh dikatakan revolusi demokrasi ya, seperti itu, penyesuaian, perubahan yang begitu cepat seperti itu ya. Jadi memang tidak ada sistem pemerintahan yang ideal ya. Nah, dia menjadi ideal ketika dia dikaitkan dengan kebutuhan ya. Kalau kita bicara kebutuhan, tentu setiap negara, setiap bangsa kebutuhannya berbeda-beda. Pada konteks Indonesia ya, kebutuhan kita adalah demokrasi. Maka sistem pemerintahan yang paling ideal ya bagi kita ya adalah demokrasi gitu. Ini sudah ideal demokrasi untuk Indonesia. Bagi kita hari ini yang paling ideal. Dan ini sudah disepakati menjadi sebuah sistem. Ya, hari ini kan kita sepakati itu. Maka apa yang sudah kita kesepakati ini ya, ini harus kita pegang bersama-sama komitmennya ya, sambil kita mencari titik yang paling ideal gitu ya kan. Bahwa ada kekurangan di sana sini itu biasa, itu proses namanya ya. Jadi tidak mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan sampai pada titik yang paling ideal ya. Ini masih dalam
proses ya, dengan harapan ya ke depan kita betul-betul bisa melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik dengan proses demokratisasi ini. Yang baik juga seperti itu. Ya, kalau dikaitkan ini, Bung Anies, apa sih sebenarnya demokrasi ini kalau kita kaitkan dengan ekonomi? Ada korelasinya nggak? Maksudnya perekonomian yang ada di suatu wilayah ini akan mempengaruhi demokrasi nggak? Jadi sistem pemerintahan itu ya, itu kan berkaitan dengan seluruh tatanan kehidupan masyarakat ya. Tentu setiap pilihan pemerintahan itu akan berdampak terhadap kebijakan-kebijakan. Baik itu kebijakan ekonomi, kebijakan sosial ya dan seterusnya ya. Makanya kenapa kita pilih demokrasi ya di Indonesia ini? Karena kebutuhan untuk bangsa Indonesia yang paling ideal saat ini adalah demokrasi ya. Nah, pilihan itu kan dalam rangka mengantarkan setiap bangsa ya itu pada satu kejayaan ya. Kejayaan itu bentuknya ya tentu macam-macam ya. Secara umum itu kejayaan peradaban, kejayaan kebudayaan. Kalau kita bicara kejayaan peradaban dan kebudayaan, ya tentu di dalamnya ada kemakmuran, ada tatanan sosial, ada penegakan hukum dan seterusnya. Ya. Semuanya akan ideal. Ya, itu kan. Idealitas itu berbeda pada setiap entitas, gitu ya. Nah, tergantung kepada apa? Tergantung kepada kebutuhan. Ada satu bangsa ya atau satu negara ya yang memang watak dan karakternya itu tidak pas untuk dilaksanakan proses demokratisasi. Bisa jadi begitu. Sehingga ketika sistem demokrasi itu diterapkan pada satu tatanan masyarakat yang tidak memiliki kesesuaian ya untuk melaksanakan proses itu justru bisa membuat bangsa itu tidak sampai kepada cita-cita kehidupannya. Bisa seperti itu. Tapi kalau saya lihat Bung Anies, ini faktor-faktor yang mempengaruhi demokrasi ini sendiri supaya bisa berjalan dengan baik, supaya bisa hasilnya, produknya. Ini kalau kita sondingkan, biasanya orang itu bukan memadukan sih sebenarnya, atau bukan menyamakan. Tapi orang bilang kalau demokrasi, politik. Kalau politik, kayaknya di demokrasi. Terus kemudian si penguasa, si pemberi kebijakan policy ini juga ikut di dalamnya. Kalau menurut Mas Anies sendiri, apa sih sebenarnya dari politik ini sendiri sehingga kadang-kadang politik ini seolah-olah nih ketidakberhasilan dalam sebuah tatanan demokrasi banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang namanya politik ini. Seperti apa? Ya, jadi kalau kita berbicara sistem politik ya, bentuknya akan memang banyak ya. Ketika kita bangsa Indonesia ya memilih demokrasi, demokrasi ketika diterapkan di Indonesia saja itu tidak sepenuhnya ya bisa melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Ada daerah-daerah tertentu ya yang model pemilihannya tidak sama dengan kita yang di Jember. Sebut saja di Papua. Ya, itu modelnya model keterwakilan. Noken kita menyebutnya ya. Artinya apa? Itu sangat menarik sekali. Noken itu yang diwakili oleh perwakilan mungkin ini kedua suku dan sebagainya. Tapi ini apakah tidak menghilangkan hak di dalam demokrasi ini sendiri? Nah, itu yang tadi saya sebut ya, disesuaikan dengan kebutuhan ya, mengingat karakter dan kepribadian setiap entitas ya. Kalau kemudian kita memaksakan sebuah sistem yang tidak sesuai ya dengan realitas di lapangan ya, tentu itu akan menimbulkan persoalan-persoalan baru gitu ya. Ya, maka semua itu harus dilaksanakan ya, berjalan sesuai dengan situasi yang ada di dikondisikan lapangan. Sesuai dengan situasi dan kondisinya seperti itu. Jadi memang apa yang namanya dari sudut pandang tadi dari beberapa hal ini demokrasi berjalan terutama kita berbicara di Jember nih. Seperti di Jember ini sendiri Mas Anies. Demokrasi ini bagi orang Jember seperti kita memakan gorengan. Bentar-bentar demokrasi, sebentar-bentar demokrasi, sebentar-bentar dia menggunakan jargon bahwa kita paling demokratis, kita paling demokrasi. Tapi sebenarnya demokrasi ini sendiri adalah buah pikiran kita sebenarnya untuk memilih komposisi yang terbaik dari keinginan-keinginan. Tetapi yang ingin saya perdalam ini, apakah masyarakat Jember sudah siap menurut Bung Anies dengan adanya demokrasi yang sudah tertata di Jember ini? Mas Anies kan pernah menjadi ketua KPU nih. Seperti apa sebenarnya demokrasi zaman itu
dengan sekarang yang sudah beberapa kali dari eranya Mas Anies jadi KPU sampai dengan sekarang kan sudah beberapa kali nih kontestasi, baik itu pilkada, itu baik itu apalah yang namanya pil itu ya, Ya. yang jelas bukan pilkab ya. Ini seperti apa sebenarnya masyarakat Jember sekarang ini? Apakah sudah peduli dengan demokrasi ini? Apakah mereka sudah memang betul-betul tahu dengan demokrasi ini? Tetapi yang jelas masyarakat ini tentunya tidak asal ngomong nantinya Mas, bahwa ini adalah demokrasi. Tapi jangan dijawab Mas Anies ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tapi ini pertanyaan cukup menarik ya. Bisa kita pemirsa tunggu saja seperti apa jawaban Bung Ahmad Anies ini. Dan sesaat lagi ngobrol bareng Ahmad Anies akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Jember 1 TV.